Sebelum kita mulai rapat kita pada malam hari ini, sebelum kita mulai rapatnya, alangkah baiknya kita buka rapat kita ini dengan berdoa. Izinkan saya memimpin doa dalam rapat kita ini secara nasrani bagi saudara-saudara saya yang hadir pada saat ini yang beragama di luar Nasrani bisa mengikuti secara agamanya masing-masing. Mari kita buka rapat kita ini, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini atas berkat penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sepanjang hari ini, mulai dari pagi hingga pada saat ini. Tuhan begitu baik di dalam menjaga dan melindungi kami, dan saat ini juga kami bersyukur jikalau Tuhan menghantarkan kami sehingga kami boleh bertemu di kantor sekretariat yang kami cintai ini penuh dengan sukacita, tidak kurang satu apapun. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan tahu pertemuan kami saat ini yaitu pertemuan rapat untuk kami koordinasi perihal untuk acara kami yang kami laksanakan di tanggal 15-16 September ini. Tuhan, kami mau serahkan rapat kami di awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang melindungi, mengajari kami, memberikan kami hikmah sehingga apa yang kami bicarakan dalam rapat ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat kawan-kawan kami yang dalam perjalanan saat ini. Tuhan berkati mereka dalam perjalanan mereka. Tuhan tidakkan mereka di tempat ini tidak kurang suatu apapun sehingga mereka juga boleh bersama kami rapat pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai rapat ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemuda mana bersatu? NKRI, Horas, menjual-jual. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam undangan yang kami layangkan dari Sekretariatan Pemuda Badak Bersatu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Berikan dulu tepuk tangan buat kita semua. Artinya di situ kita masih cinta dan bangga terhadap organisasi itu. Baik Bapak Ibu sekalian, perihal undangan yang kami kirimkan dari Dewan Pimpinan Pusat, tentu kita akan membahas kesiapan kita dari DPP, dari DPD, bahkan DPC penyangga untuk mensukseskan acara kita yaitu pertemuan tokoh nasional dan juga Rakernas yang kita akan laksanakan di tanggal 15 sampai tanggal 16 September. Ada beberapa topik yang kita bicarakan pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kita sudah pernah kita rapat bersama yaitu perihal kontribusi daripada setiap DPD, setiap DPC untuk kehadiran nanti di acara kita nanti. Yang pertama itu adalah kontribusi untuk massa, yang kedua adalah mungkin semua kita yang hadir di sini ataupun perwakilan sudah tahu untuk berapa proposal yang kemarin yang kita berikan dari DPP yang diterima rekan-rekan Tuhan semua dari DPD, DPC, penyangga di Jabodetabek ini. Jadi untuk itu Bapak sekalian, mungkin dari sini saya lihat tadi sudah ada mewakili DPD DKI, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat. Tinggal di sini dari DKI, Jakarta Utara yang belum hadir. Yang mewakili Jawa Barat ada Ketua DPC Kota Bekasi, Kerawang, Depok, Kabupaten Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang belum ada tadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor hadir Pak.
informasi karena ketua kita tahu sendiri lagi sakit-sakitan memang saat ini Kabupaten Bogor. Saya bilang tadi delegasikan aja untuk perwakilan dari pada DPC Kabupaten Bogor. Untuk Jawa Barat DPD DKI dari Banten, dari DPD Banten barusan sudah dekat ketua DPD Banten dan juga jajaran. Oke Bapak Ibu sekalian, dan kita langsung ke materi rapat kita pada malam hari ini. Yang pertama-tama tentu kita bahas perihal proposal yang Bapak Ibu sekalian kemarin yang kita bawa supaya ada kontribusi untuk mensukseskan acara pada malam hari ini pada nantinya. Jadi tentu karena ini sudah ranahnya acara, karena di sini sudah ada ketua panitia untuk itu dalam perihal rapat kita ini. Biar saya sampaikan nanti sebelum itu ketua panitia mungkin waktu dan persilakan betul. Terima kasih atas waktunya Pak Ketua. Terima kasih semua rekan jongku dari DPD Jawa Barat. Tapi kayaknya dari DPD Jawa Barat belum ada. DPD Jawa Barat sudah ada Bu. Ketuanya itu yang meyakini. Belum. Banten belum. Berarti yang ada baru DKI dan beberapa DPC, dan Jawa Barat beberapa DPC. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi, saya juga perlu menyatakan yang saya pertanyakan sebenarnya realisasi dari proposal yang sudah kami sampaikan dari ketua panitia ke DPD dan DPC sampai hari ini baru Bogor yang menyampaikan. Bogor tadi pagi sudah ada realisasi dari Bogor, baru semua DPC sampai hari ini belum ada. Saya mohon bantuannya juga dari rekan-rekan saya untuk mensukseskan acara ini. Waktu itu kita sampaikan dan kita sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Per DPC waktu itu saya kasih 2 proposal, per DPD 3 proposal, dan disitu juga kita punya komitmen seperti apa pembagiannya sama rekan-rekan semua. Itu masalah proposal. Kalau pertanyaan sampai di situ dulu kita bagi sebelum sampai ke itu, nanti baru kita ke masalah penggalangan massa. Ada pertanyaan dari rekan John. Sampai hari ini sampai dulu nggak ada pertanyaan. Berarti semua proposal itu nyampe ke tangan rekan John itu semua. Cuman realisasinya mungkin belum ada jawaban dari yang disampaikan proposal itu kita tunggu. Saya bisa tanya juga DPC Depok lah pertama, karena kebetulan saya jawab langsung kemarin ketua Depok ini, saya tanya langsung dari dulu. Saya tanya satu-satu ya, gak apa-apa kan? Lagi betul bukan mengurangi rasa tidak hormat saya kepada saudara juga, saya duduk apa-apa ya. Bu, Depok menolak Depok. Insya Allah sesuai progres dari target dari penelitian 2. Sesuai target penelitian ya, dan itu dalam penelitian. Lainnya tidak mau Kan Amin 3. Menurut Pak ketua kalau Amin 3, saya sebagai ketua panitia bukan artinya tidak bisa menjalankan, sudah nggak bisa bergerak. Saya kalau Amin 3 itu. Kenapa ini feedbacknya tuh? Permintaan saya sebenarnya akhir bulan ini, tapi kalaupun kita undur 10 hari sebelum acara dimulai, artinya tanggal 5 sudah ada realisasi atau berita ke panitia. Oke. Depok, terima kasih. Dua proposal ke Tua Depok.
kebetulan di depan saya Ketua Kerawang. Mudah-mudahan Pak Ketua Kerawang, tapi mohon dibantu dan direalisasikan. Mudah-mudahan saya minta tolong 10 hari sebelum acara dimulai lah, artinya tanggal 5 mau sudah ada berita ya Pak Ketua. Oke, terima kasih Ketua. Ketua Kabupaten Bekasi. Ya, Kabupaten. dan tanggal berapa? Lagi tanggal 10 lah gitu ya. Lagi dalam proses. Lagi proses. Pak. Kemarin kebetulan lagi rapat kan kemarin. Jadi masih ada. Tapi undang-undang ini sudah disampaikan Pak Ketua kan? Sudah, Tinggal memang ada proses tawaran dulu. kemarin sekarang kita kasih terbiasa juga, cuma mereka ada permintaan juga kemarin ini. Mungkin dari telepon juga Pak Ketua. Sama Oke, terima kasih. Masalah itu nanti ya. kita bahas di acara nanti ya. Oke. Oke. Ketua Kota Bekasi. Terima kasih Pak Ketua Kota Bekasi. Yang mewakili Ketua Jakarta Barat, berarti kan disampaikan juga pesannya dari ketuanya kan? Ketua kasih waktu buat kami sampai kami mengadakan rapat yang akan kami laksanakan tanggal 2 September, karena mengingat juga dari DPD DKI kami juga ada tugas untuk booth DPD DKI, katanya supaya ketemu nanti titiknya, kasih waktu kami sampai di tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Oke, berarti dipercepat dari yang kita itu. Terima kasih banyak. Tanggal 2 September. Jakarta Pusat. Tanggal 2 September itu realisasinya, atau tanggal 2 September Jakarta Barat DKI mengadakan rapat. Rapat berarti realisasinya belum ya. Rapat aja sampai 2 September. Tapi izin mau disampaikan ke ketua. Saya sebagai ketua panitia memohon mudah-mudahan tanggal 5 sudah ada kabar atau realisasi dari ketua DPC Jakarta Barat ya. Siap Ketua. Terima kasih. DPC Jakarta Utara. DPC Jakarta Pusat. Kemarin. Jadi ketua menyampaikan sedang mengupayakan nanti laporan kami paling lambat tanggal 9 September. Proposal sudah masuk. Kami ajukan ke beberapa orang. Realisasinya nanti tanggal 9. Oke, terima kasih dengan Ibu Sekretaris. Tapi mohon juga bantuannya kalau bisa sampaikan ke ketua sebelum tanggal 9 September ya, Bu. Saya minta tolong ya, Bu ya. Oke, terima kasih. DPC Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, mudah-mudahan tanggal 5 terrealisasi semua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat DPC Jakarta Selatan. Berarti tanggal 5 pasti realisasi ya, Ketua ya. Oke, terima kasih Ketua. Coba ditanya dulu, realisasi ini kan bentuknya Pak. Realisasi ini bisa juga nihil, bisa juga punya nilai. Gitu, ya betul ya? Ya, betul. Realisasi ini kan bisa nol.
Ya kan? Coba dipertegas. Makasih Bu. Nanti realisasi kan jawabannya begini, mohon maaf kami sudah kirimkan 2 proposal ke CSIB tapi hasilnya tidak ada. Itu realisasi. Nah yang diharapkan panitia itu apa? Ya, dari ketemu itu. Ya, harapan saya jawaban realisasi itu sudah harapan nilai, bukan harapan. Saya sudah sampaikan ke proposal itu, tapi tidak ada jawaban. Bukan itu lagi maksudnya saya. Harapan itu tanggal itu kita tentukan. Oke lah kita dibilang diundur tanggal 6, tapi maunya panitia permohonan saya sebagai ketua panitia meminta tolong realisasinya sudah merupakan nilai, bukan merupakan jawaban bahwa proposal itu sudah nyampe dan sudah dijawab tapi tidak punya nilai. Ya, makasih ya, itu untuk yang realisasi yang saya maksudkan. Jadi harus dijawab realisasi berarti sudah nilai, bukan nyampe ke si penerima proposal lagi. Ya, terima kasih Ketua. Ketua Jakarta Selatan. Sudah Pak. Sorry. Jakarta Timur. Itu pesan kedua, Jakarta Timur kedua. Nah, masalah proposalnya di hari tanggal 7 sudah. Tanggal 7 sudah realisasi. Iya. Realisasi nilai. Iya. Berarti mundur dari yang kita minta tolong. Oke, tanggal 7 ya. Mungkin tanggal 7 mudah-mudahan lah, semoga bisa tanggal 5. Ya. Nah, kita minta tolong semoga tanggal 5 sudah realisasi semua. Tapi kalau diundur 2 hari, kalaupun sudah diundur 2 hari tapi sudah nilai, nah saya sangat berterima kasih. Tapi diundur 5 hari atau 7 hari dan tempat enggak nilai, ya mending sekarang diundur aja kan. Nah, itu permintaan saya sebagai panitia, bukan permintaan ketum ini, permintaan saya atau permintaan sekjen. Saya yang sebagai ketua panitia minta tolong kepada rekan dulu semua. Ya. Oke, terima kasih. Oke, awal belum datang. Banten, Jawa Barat juga belum ada perwakilan. DPD DKI Jakarta. Siap Jakarta. Sudah kami sebarkan proposal tersebut. Tapi mudah-mudahan di tanggal 10 realisasinya aman. Tanggal 10 kemarin Kabupaten Bogor ya yang tadi yang sudah ada realisasi. Kabupaten Bogor. Kota Bogor mana? Kota Bogor. Soal proposal yang sudah kita sampaikan ke kedua, Pak Ketua. Proposal kedua Kota Bogor ini tidak bergerak. Kita memberikan proposal untuk yang eksternal, jadi di internal kita. Kebetulan pengguna saya ini, yang saya kasih jadi sekalian saya tinggal. Mudah-mudahan nanti di antara kita beliau berdua itu, tapi kalau realisasi formnya secepatnya pasti ada ini. Jadi berdua Terima kasih Pak Ketua. proposal kita ini tidak keluar Pak, jadi kita ke dalam. Pengguna saya. Oke Pak Ketua, kalau ada undangan dari rekan juang semua, rekan juang termasuk pembinanya atau yang lain, mohon dikasih ke kita datanya dan diambilkan undangan di sekretariat biar kita siapkan Ketua. Oke Ketua ya. Belum saya temui dia berdua memastikan itu dapat tidak. Oke Ketua. Nah, kita tunggu Ketua. Sekaligus juga rekan juang semua. Kalau ada undangan kita, biarpun itu dari kedua Permargaun se-Jabodetabek atau provinsi yang lain, kalau ada rekan-rekan juang yang mau mengundang, mohon disampaikan datanya ke kita, biar kita siapkan undangan. Nanti semua mengundang muat tempat diberikan batasan, misalnya satu DPC itu ada tamunya yang kita kasih kehormatannya nanti berapa, kan bisa dihitung di sini ada berapa DPC kita sekarang di sini. Itu kalau nanti semua dikirim, nanti kirim 10 semua dibagi dulu di mana?
gitu. Jadi berikan batasannya gitu. Misalnya kita ada berapa, Jawa Barat ada berapa DPC yang ada menyangka di sini, misalnya ada 6, berarti berapa satu DPC misalnya 2. Berarti kan jumlah undangan itu dari DPD penyangga dan DPC itu kuotanya ada 50 misalnya. Nah, jadi panitia pun nanti sudah bisa menyusun tempat duduknya di mana. Jangan nanti kawan-kawan yang undang ternyata nggak duduk. Wah, selesai orang yang nanti di daerah gitu. Nah, kita harus pikirkan mereka gitu. Nah, ada tempat duduknya yang memang sudah bisa kita siapkan. Mampu nggak kita 50? Kita beli misalnya 50 nih kuota nih. Untuk tamu-tamu undangan, kawan-kawan DPC mungkin siapa pembinanya atau orang yang support di wilayahnya masing-masing. Mampu nggak ini 50 menampung yang disiapkan sama panitia, itu maksudku. Jadi jangan asal dilempar. Ini jumlahnya berapa? Siapa yang mau? Nanti, wah mau semua ini. Gawat nanti panitia bawa belum. Pulang dari situ nanti yang ada kita hanya kena cerita. Jangan sampai. Ya, jadi harus kita pastikan kalau kota 50 untuk 3 provinsi ini misalnya ini. Jadi silakan ketua menghitung. Sana 50, tinggal dibagi. Dari 25 DPC berarti kasih kuota mungkin 2. Begitu maksud saya ketua. Terima kasih Pak Ketua. Ya, seperti yang kita bicarakan Pak Ketua, ya saya kasih kuota 2 per DPC, tapi paling lama 5 hari sebelum hari H sudah ada informasi. Karena seminggu sebelum hari H. Karena supaya kita bisa mempersiapkan dulu masalah tempat duduknya dan hal-hal lain. Jadi sekaligus kita siapkan undangan ke beliau, nama-namanya. Jadi nanti kita juga bisa susun kursinya, karena ada undangan-undangan kita tertentu pimpinan, nanti tokoh-tokoh yang lain mungkin bisa kita susun ke waris kalau memang ada. Jadi kami juga bisa mempersiapkan sebagai panitia bagaimana nanti tetap dulu para tamu undangan kita itu. Bapak Ketua ya, semua yang mereka jualnya. Tapi kalau ada nanti konfirmasi sama Rina supaya Rina siapkan undangan. Oke? Mari gabung semua. Oke, terima kasih. Masalah proposal tinggal sebentar lagi ada pembuatan Banten. Semua yang hadir sudah kita tanya satu persatu. Mudah-mudahan dan kami memohon realisasinya sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Mudah-mudahan kami memohon ya ke rekan-rekan saudara. Kalian tadi bisa dibilang saya memaksa, bukan memaksa saya, memohon aja. Tapi kalau permohonan ini kan lebih elegan daripada memaksa, lebih terhormat yang memohon ini daripada memaksa kan. Ini memohon saya, bukan memaksa. Kalau memohon ini kan lebih dihormati ini kan. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Terus kita teruskan ke update masalah penggalangan massa. Ketua DPD Jawa Barat belum hadir. DPC Kota Bekasi realisasinya pembicaraan kemarin 500 orang. Izin Pak Ketua. Siap. Terima kasih Ketua DPC Kota Bekasi. DPC Kabupaten Bekasi. Siap. Sampai saat ini kita masih 200. Berapa Ketua? Masih 200 ya. Konfirmasi. Terima kasih Ketua. DPC Kota Depok. Sesuai yang disampaikan kemarin rapat, pasti aman. Tapi kalau meminta kepada panitia tolong dibuatkan apa ya undangannya ya, supaya bisa kami sebarkan ke PSPC untuk Seperti apa Ketua? wara-waranya acara itu. Kan yang ada selama ini kan yang kita kan hanya undangan rapat. Ya. Dia kan untuk wara-waranya ke dua DPC ini bukan PACC kota Depok gitu. Ya, apalah bahasa dari panitia supaya cuma anggota kita. Saya pastikan kalau jumlah itu bisa di atasnya, tetapi ada juga gitunya. Selain kita undang
flyer atau apa? Flyer lah. Oke, ketua. Kalau Kita ingin memeriahkan acara ini, Ya. disukseskan acara ini. Suksesnya acara ini kan dengan jumlah masa sebanyak mungkin. ya ketua. Tapi kalau ditentukan 100, tiba-tiba dibawa 500 juga saya kewalahan ketua. Harus saya bertanggung ketua. Karena saya harus siapkan juga makanan paling tidak bermakan. Jadi harus saya tahu. Kami rasional dulu, harus masih bisa. Ya. Kalau misalnya saya di situ saya sampaikan 100, Ya. artinya itulah menjadi tanggung jawab panitia. Kalau saya hadirkan di situ 500, itu berarti di atas itu adalah tanggung jawab saya. Oke, terima kasih ketua. Terima kasih banyak ketua. Luar biasa memang ketua ini, wah. Kalau kayak gitu, besok kita pesan 100, katanya 300, kelar juga saya kan gitu. Itu aja nggak hadir. Ketua nggak hadir pula kan? Ke siapa saya tanya kan gitu? Ya itu, terima kasih ketua ya. DPC Kota Bogor. 50. Oke, makasih ya ketua. DPC Kabupaten Bogor. Nggak hadir ya? DPC Kabupaten Bogor ini nggak hadir, tapi proposal bunuhan orang itu sudah ada realisasi, tapi kehadiran nggak ada. Izin dari ketua DPC dengan menghormati ke saya, beliau lagi sakit. Secaknya tadinya mau hadir, tiba-tiba memang ada Mang Burung yang meninggal dari sore, sehingga beliau dipamit untuk masa memang seperti yang kita rapatkan di beberapa minggu yang lalu itu terrealisasi. Itu polanya dari Kabupaten Bogor. Makanya Pak Sekjen Profesor DPC Karawang. Kerawang. Kemarin saya datang ke Kerawang aja ada 30 orang datang. Padahal saya cuma main-main. Ini ada cara kita cuma 30, tapi ini juga tetap bersyukur. Mudah-mudahan bisa lebih dari. Yang mudah saya pastikan juga dulu ketua. Mungkin bisa nanti sampai 300. Tapi harus ada untuk tahun ya. Kembali ke kata ketua Depok tadi. Makasih ketua. Ini DPC lain-lain. DPC lain-lain tidak bisa kita tanya sekarang karena yang bertanggung jawab DPC lain-lain ini adalah ketua DPD Jawa Barat. Jawa Barat ini yang dia bilang ketua DPC Jawa Barat ini adalah 200. Berarti kan kita tidak perlu bahas dulu ini karena berarti dia mengarahkan dari DPC yang lain di luar daripada DPC penyampaian di kata-kata ini. Oke, terima kasih. Sekarang DPC Jakarta Timur. Yang sudah tertulis itu kita 100. Oke, terima kasih Ketua DPC Jakarta Timur. 100 sesuai dengan hasil pembentukan kotak kita di undangan pertama. DPC Jakarta Utara. hadir. DPC Jakarta Utara tidak hadir. DPC Jakarta Utara Ibu Bindahara, tolong ketuanya tanya ke DPC Jakarta Utara ya. Kan Ibu mewakili ketua DPD, berarti tolong Ibu tanya ke DPC karena beliau nggak hadir. Tolong ditanya ke DPT Jakarta Utara. Kami juga mungkin tanya, tapi kan Ibu juga bisa bertanya nanti ke DPC, ketua DPC nya ya. Oke, terima kasih Bu ya. DPC Jakarta Barat. Izin kedua, nanti setelah selesai rapat di tanggal 2 September bisa kami pastikan jumlah masa yang akan kami bawa. Setelah rapat baru bisa dipastikan. Siap. Hasil pembicaraan kita dan dokumen rapat kita di undangan pertama, berarti yang menyampaikan 100 orang ini Karena izin kedua,
takutnya karena acara DPDKI kemarin nggak bisa untuk acara di Rakernas, karena kami akan untuk lagi nanti karena kebetulan Pak Ketum sudah sampaikan acara DPDKI tidak diselenggarakan tanggal 14 terkait dengan reklamasi itu bisa diangkat itu juga. Oke, tolong disampaikan Pak Ketua Pak Siwotang Jakarta Barat, karena ini adalah hasil dari pembicaraan kemarin dan beliau dan utusan beliau sudah menyampaikan 100. Nah, saya sebagai ketua panitia tidak ada urusan saya dengan acara yang lain. Yang saya tanya adalah acara yang kita selenggarakan. Ya kita ya, tolong disampaikan arahan yang 100 orang ini supaya bisa dihadirkan. Terima kasih Pak. DPD Jakarta Selatan. Siap. Siap hadir 100 orang sesuai dengan agenda awal. Terima kasih Ketua. DPC Jakarta Pusat. Siap sudah dimaksimalkan sesuai dengan agenda pertama. Terima kasih. Tambahan 50 orang. Spare itu sebenarnya ini saya tanya harus ke ketua langsung karena spare ini adalah sumber dari ketua DPD DKI Jakarta. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan Ibu sama Pangdaya yang datang di sini ya. Ini spare aja. Jadi itu jumlah sementara. DPD Banten belum hadir. Kemungkinan nanti kalau sudah datang baru saya tanyakan lagi Pak Ketua. Ya, jangan kita, memang saya nggak pesan makanan Ketua, cuma misal minuman aja, amplop aja nanti saya bawa Pak Ketua. Nah, makanya saya bikin tanda daftar hadir. Terima kasih Pak Ketua. Oh ya, saya ulangi kembali masalah kehadiran kita di tanggal 15 jam 2 siang tepat, jam 3 tepat, jam 3 tepat siang semua sudah harus masuk gedung, sudah posisi di gedung. Jam 3 tepat kita sudah menunggu tamu kita masuk ke dalam ruangan. Jadi pendaftaran masalah kehadiran jam 2, jam 3 tepat jam 3 acara sudah harus dimulai. Masuk jam 3 itu kita sudah langsung lagu Indonesia Raya jam 3 tepat. Nanti undangan kita akan sampaikan waktunya tepat jam 3 kita sudah mulai di gedung. Jam 3 siang, untuk siang masih jam 3 ya, sore jam 3 siang. Jadi mudah-mudahan mereka juga untuk semua jam 2 siang sudah nyampe di lokasi kita di gedung Geraha Irsa. Di waktu kita laksanakan Rakornas kita 2 tahun kemarin. Ya, izinnya Pak Ketua semuanya jam 2. Karena ada hal-hal lain setelah kami komunikasi juga masalah dengan rekan-rekan yang lain dari semua tamu-tamu undangan kita, hal lain yang memang waktu itu kita sudah rapatkan supaya bisa terlaksana sampai jam berapa, karena ada hal-hal lain yang akan acara-acara tentu kita mulai jam 3 tepat. Posisi kita sudah di dalam ruangan. Jadi nanti tamu undangan bersama Ketum jam 3 saya harap juga Pak Ketum sudah masuk ke ruangan nanti sama undangan yang lain. Jadi mungkin program acara di hari berikutnya akan kita serahkan ke DPP tamu undangan semua Pak Ketum. Terima kasih. Kira-kira itu dulu yang mau saya sampaikan hari ini. Nanti yang lain saya sampaikan lagi, tunggu Ketua DPD Banten dulu hadir. Ini juga sudah agak lama juga nih, 2 jam kita tunggu. Tadi kan maklum juga jauh dulu katanya mereka masuk angin. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Sekjen.
dengan kawan-kawan perihal Rakernas. Kalau perihal yang lain nanti tanya ke Pak Ketua. Yang ditanya ke saya adalah perihal Rakernas, pertemuan tokoh nasional dan Rakernas. Kota Bekasi ada, karena dekat-dekat ini Kota Bekasi ini gampangkan datang mungkin nanti aja gitu. Sekarang juga bisa Pak Ketua. Kalau teman-teman yang agak jauh aja, kalau ada Pak Ketua Depok, daripada kita ke Prezer-Prian itu sekarang sampaikan aja juga apa keluarnya. Masuk. Izin ketemu presiden, jadi kita panitia. Sebenarnya sih kami tidak kami karena soalnya kami tahu hilang organisasi, soalnya kami harus tahu mendapatkan penjelasan ini soalnya langsung dari DPD, artinya setinggi harus kami. Tetapi yang tadi sudah disampaikan oleh ketua, DPD langsung panitia langsung mengundang kami ke sini dari DPC, makanya kami juga ya punya hak untuk berbicara di forum ini. Yang ini ketua yang perlu saya sedikit ya, jujur kami sangat bangga dan cinta dengan Pemuda Bersatu, yang artinya makanya kami juga tidak mau ada masalah di Pemuda Bersatu. Tetapi jujur seperti Rakornas tahun kemarin ya, saya tidak tahu itu panitia atau mengatasnamakan panitia atau mengatasnamakan DPP ya, karena di situ kan semua seragam sama, baju semua sama ya, tidak ada di situ menandakan yang orang ini adalah panitia atau yang ini adalah pengurus DPP. Itu tahun lalu, 2 tahun lalu atau Rakornas tahun lalu yang di Geraha Girsang juga, saya situ sangat agak kecewa di situ. Saya sebagai ketua DPC, yang tentu di belakang saya ada ketua-ketua PAC dan juga pengurus DPC Depok yang lain, yang dimana itu sangat mencoret ya wibawa saya sebagai ketua. Dimana pada saat itu dikasih kesempatan kepada peserta Rakornas untuk bertanya kepada para pimpinan atau yang ada di depan. Tentu agenda tentu muatan dari pertanyaan itu sudah ditentukan dengan ketentuan yang sudah dari tema dari panitia itu Rakornas. Yang waktu itu saya sangat kecewa sebagai ketua Depok, waktu itu saya sangat langsung keluar dari acara Rakornas. Mohon maaf kalau ada mungkin tahu atau mungkin dapat bisikan saya di luar minum, karena itu bentuk pelampiasan emosi saya. Daripada saya tidak di dalam, itu hal yang tidak mungkin. Karena itu kalau saya tidak di dalam, berarti itu sama saya mencoreng gitu, ya itu pasti itu. Artinya di situ pada saat itu saya sudah pegang mic, tetapi oleh oknum seperti tadi saya kira apakah itu mengatasnamakan panitia atau mengatasnamakan pengurus DPP, saya sudah pegang mic untuk bertanya kepada yang di depan. Waktu itu kebetulan sebagai narasumbernya adalah Bapak Juniman. Hari kedua, mic sudah saya pegang, sudah dikasih mic ke saya, tetapi dicabut lagi. Ya jujur sampai saat ini saya jujur ya mohon maaf betul, kalau saya merasa jadi hari akhirnya menjadi agak pesimis kepada kegiatan DPP ya karena itu saya agak pesimis kepada kegiatan DPP karena itu ya orang mic udah saya pegang ya, dikasih mic ke saya untuk bertanya, dan memang pada saat itu momennya adalah sesinya sesi bertanya, kecuali kalau misalnya sesinya itu dia masih pengarahan saya bertanya itu sama saya salah. Kalau sesinya sesi bertanya, apapun bentuk pertanyaan saya itu yang tentunya sudah tidak lari dari rel yang sudah ditentukan, itu sah-sah saja. Kenapa harus takut pada saat saya bertanya? Saya yang salah waktu saya ini mic sudah saya pegang, saya keluar, jadi cabut dari tangan saya mic, jadi saya keluar. Dan waktu itu mohon maaf, saya sudah ada teman-teman yang dari pengurus DPP, saya sudah cari minuman. Kenapa? Daripada saya ribut di luar, di dalam, lebih minum di luar, lampiaskan emosi saya di luar. Itu kalau saya. Sekali lagi, saya tetap berusaha bagaimana caranya menjaga marwah wibawa organisasi itu. Sekarang saya masih di dalam, kecuali saya sudah di luar organisasi itu, tentu saya tidak boleh berhak untuk menjaga, tidak boleh wajib untuk menjaga marwah organisasi. Terima kasih.
Jadi untuk rakyat sendiri kalau tidak terjadi seperti itu. Abang sorry, saya ini ketua DPS adalah jelmaan dari ketua. Ya, kalau itu misal pengurusan lain, harusnya dia harus lebih, ya. Dia berhadapan ketua DPS itu, di mana yang setahu saya ketua DPS itu adalah pandangan tangan dari ketua umum. Terima kasih. Ya, pertama terima kasih ketua kritiknya, masukannya ini menjadi catatan bagi panitia. Cuma kawan-kawan peserta juga harus memahami, mungkin setiap sesi pertanyaan tentu ada batasan 3, 4, atau 5. Biasanya juga tidak dilepas sebanyaknya karena mengingat waktu. Nah, tapi ini saya juga nggak tahu, baru tahu ini saya. Ada kejadian itu sudah dibikin mic dan tidak terjadi. Ya, ini menjadi catatan ketua. Artinya nanti tolong kawan-kawan yang bertugas di lapangan juga nanti di briefing bagaimana cara memberikan kesempatan kepada audiens. Ya, memang sangat menyakitkan memberikan mic gak jadi, ya kan? Tinggal mengeluarkan suara gak jadi. Nah, tapi ini juga saya harus pesankan sama kawan yang lain. Boleh kecewa, boleh, tapi jangan sampai minum-minum juga. Ya, boleh. Itu sama juga mencoreng itu. Ya kan? Kecewa boleh, tapi ya jangan juga. Jadi banyak cara kita untuk mengekspresikan kecewaan. Banyak cara. Jangan sampai minum, karena minum itu akan memiliki potensi besar untuk terjadi hal-hal yang tidak menyakitkan. Itu pasti. Nah, apakah disengaja atau tidak disengaja? Jadi terima kasih masukan ketua, tapi catatan. Ya, makanya tadi saya minta sama ketua, tolong ketua nanti foto lokasi. Ya, mulai dari jalan, mulai dari pintu pagar, mulai dari depan, dalam. Lekon acara saudara, titik-titik orang bertugas itu nanti dengan mic, nanti tolong dibikin detail. Yang saya nanti ya. Nah, artinya ini berurusan dengan ketua yang sama ini. Ketua yang sama. Jadi ini saya nggak tahu pada saat itu, karena saya duduknya kan di depan ya, nggak lihat. Saya nggak lihat ada pertanyaan atau apa. Apakah karena memang sisinya sekian lah. Baru kedua, gampang sekali melihat panitia isu, karena setiap acara pasti ada back panitia. Jadi nanti disampaikan juga apa panitia semua tolong di briefing. Nanti panitia juga kami akan meminta kawan-kawan di BC terdekat akan terlibat kepanitiaan di hari H. Nanti tentunya dibikin briefingnya ketua. Apa aturan main panitia? Nanti jangan panitia yang nggak kerjanya ngurusin ini. Begitu mau ngomong nanti ada yang mau tanya, tarik ke panitia mic-nya kan. Ya, jadi pertama kami tidak ada ketakutan atau apapun mau pertanyaan, nggak usah lah, nggak usah pertanyaan begitu. Ya mau saya hebat mana sih, jago mana pertanyaan itu, kalau nggak bisa kami jawab, paling kami bilang nggak bisa jawab. Kan simpel aja ya. Kalau kami nggak bisa jawab bukan jadi kemaluan sama kami itu. Ya, karena kita kan nggak maha tahu. Paling kalau kami ada pertanyaan yang super hebat yang nggak bisa dijawab, paling kan kalau mari kita sama-sama pikirkan. Kalau kita memang punya jawabannya, silakan diberitahukan untuk pengetahuan sama yang sama lain-lain. Karena banyak juga kurang-kurang dalam perahu. Ya, dia bukan nggak tahu dengan pertanyaan itu, dia mau menguji di depan, paham dengan ini. Ya, kalau boleh besok ya kita memang kalau mau bertanya ya memang yang betul-betul nggak tahu, jangan menguji. Kan banyak juga orang bertanya gitu, ini bertanya lebih tahu nggak sih jawabannya itu, ya kan itu pura-pura dalam apa itu, pura-pura dalam perahu itu. Jadi itu dia ketua ya. Terima kasih masukannya, tolong dicatat. Ya, jangan sampai ada terjadi seperti itu. Tapi peserta pun, audiens pun kalau sudah dibatasi 5 jangan ngotot juga, ya kan? Kalau enggak, bukan. Itu maksud saya. Oke, kan udah sudah saya jawab. Maksudku nanti ke depannya kalau acara juga kalau dibatasi pun 5, ya jangan jadi ngotot dua harus lagi 25 lain yang menjawab, masing-masing ngotot juga harus diam. Jangan begitu juga. Artinya kalau kesalahan tadi kami akuin salah, minta maaf ketua dengan kesalahan itu atas nama panitia. Ya kan? Semoga di acara ini jangan terjadi lagi. Gitu ya. Oke, tapi jangan jadi kekecewaan yang luar biasa juga. Dan harus jadi mabuk-mabukan atau minum-minum, janganlah. Ya kan? Karena mabuk dan minum bukanlah penyelesaian masalah, tetapi potensi memunculkan masalah baru. Oke? Ya, terima kasih buat kawan-kawan. Ini saya perlu sampaikan apresiasi dari kami ya, dari yang ada saat ini. Nanti disiapkan 5 baju hankam gratis kami berikan kepada DPC yang hadir dan DPW dengan ukuran tidak bisa milih ya.
dalam ukuran tidak bisa milih. Jadi kami akan kasih baju rek yang ada 10 berarti 50 pieces. Oh, lumayan itu. Kan kami kasih gratis karena sudah hadir. Tapi ukuran tidak bisa milih. Oke, semangatnya. Jangan sudah dikasih. Oke, terima kasih. Terima kasih juga atas kehadirannya Ketua DPD Banten bersama rombongan. Kita lanjut dulu. Oke, terima kasih Ketua Depo atas saran dan kritiknya. Kebetulan di tahun itu saya juga jadi ketua panitia. Jadi secara pribadi saya mohon maaf kalau memang sempat megang mic tapi tidak dikasih berbicara. Memang kayak yang bilang ketemu itu yang kita undang kan waktu itu memang sebatas ketua DPC. Jadi kalau pun ada di PAC ya memang tidak ada hak untuk berbicara DPC sama DPD waktu itu. Dan di rapat itu juga kita tentukan ada 3 komisi waktu itu. Di situ sebenarnya bisa disampaikan apapun yang mau ditanya. Karena yang menentukan semua adalah waktu itu adalah undang ketua DPC dan DPD. Kami waktu itu sebagai panitia dan Dewan Pimpinan Pusat adalah menetapkan keputusan yang telah kalian rapatkan. Jadi itu kritik itu kami terima juga dengan lapang dada dan memang itu perlu perbaikan juga. Kita lanjut ke kebetulan selamat datang Ketua DPD Banten. Nah ini kembali saya ulang ini berarti balik lagi saya ke proposal. Gak apa-apa ya. Rekan-rekan yang lain agak terlambat. DPD Banten. Saya tanya Pak Ketua masalah proposal sudah sampai di mana realisasinya? Ya. Izin Ketua, proposal sudah jalan semua Ketua. Paling lambat tanggal 8 dari pihak donatur Ketua. Oke, terima kasih. Semua yang mana yang semua? Kalau untuk DPD udah jalan semua. Oh, berarti yang DPD 3 aja? Iya, tanggal 8 Ketua. Tanggal 8? Iya. Tanggal 8 itu tadi udah fix semua. Tanggal 8 itu realisasinya atau nilainya? Realisasi sama nilai Ketua. Oke, terima kasih kalau sudah sampai nilai. Tanggal 8 ya? Iya, siap. Fix itu kan? Fix. DPC? DPC DPC ke Kota Tangerang? masih belum dipastikan Ketua. Realisasi, nilai, dan ditransfer. Ya, kalau udah nilai ditransfer lah ya. Masuk Kirina ya. Karena banyak orang bayar, nggak ditransfer. Ya. DPC Kota Tangerang? DPC masih belum Ketua. Karena itu langsung ke DPC-nya diserahkan. Nah, maksud saya gini Ketua. Saya juga kebetulan saya sampaikan waktu di proposal adalah ke Ketua DPD. Ternyata Sekda membawa proposal ke semua DPC yang ada di DPD Banten. Yang jadi pertanyaan saya, apakah kami yang harus menggerek ke DPC atau bisa minta tolong ke Ketua DPD Banten? Bisa nanti ke kami Ketua. Cuma izin Ketua, mungkin Ketua instruksikan ke Sekda untuk menyerahkan ke saya. Oke, Pak Ketua, nanti akan saya tanya apakah sudah diserahkan proposal itu atau belum. Kalau sudah diserahkan berarti tinggal menghubungi ke siapa aja yang diserahkan. Oke, terima kasih Pak Ketua. DPC Kota, semua DPC ini. Saya telepon kemarin DPC Kota Serang, belum ada. Saya telepon Pak Sinaga kemarin, wakil ketuanya, ternyata belum ada katanya Pak Ketua. Jadi mau juga Ketua untuk tindak lanjutnya Ketua ya. Oke, terima kasih Pak Ketua DPD Banten. Berarti ada DPC Kota Tangerang, DPC Kota Tangerang Selatan, DPC Kabupaten Tangerang, DPC Kota Serang, DPC Kabupaten Serang, DPC Kota Cilegon. Nah, 6 DPC berarti ada 12 proposal yang saya kasih di luar daripada 3 DPD, berarti 15. izin Ketua untuk
DPC bukannya 3 ketua. DPC 2. Oh, 2. Setiap DPC ada 2, kecuali di DPC Kota Cilegon, mereka ada 3. Selebihnya 2 per DPC. DPC 3, DPC 2, kecuali DPC Kota Cilegon ada 3. Berarti semua 13 ya ketua? 13 tambah 3 berarti 16. Ya, siap. Mudah-mudahan secepatnya terrealisasi. Kalau perlu hubungan saya sebagai ketua panitia, tanggal 5 sudah ada realisasi. Mudah-mudahan realisasi sekaligus nilai dan transfer ke rekening panitia. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Kita lanjut ke konstruksi massa. Karena semua tadi sudah saya tanya ke Ketua, tinggal diberi banten karena mungkin macet tadi agak terlambat. Diberi banten. Sesuai dengan yang kami sampaikan, sekitar 300 ketua. Jumlahnya 300 dari semua DPD sampai DPC Kota Banten. Betul. Dari kabupaten kota. Iya, kabupaten 300. Oke. Makasih Ketua. Dan yang terakhir, izin juga kalau ada undangan dari ketua atau ketua DPC, kita kasih 2 perundangan bisa diundang supaya bisa kita tentukan tempat duduknya. Kalau ada nanti undangan dari Pak Ketua, tapi disampaikan 5 hari sebelum acara mulai supaya kami bisa atur semua tempat sama Ketua ya. Siap. Oke. Terima kasih Ketua. Saya rasa cukup semua. Ada pertanyaan? Kembali ada pertanyaan, tapi yang ditanya masalah Rakornas dan pertemuan tokoh nasional ke saya. Kalau pertanyaan lain nanti tanya ke Ketua. Oke. Terima kasih Pak Pimpinan. Ada 2 yang saya pertanyakan di sini. Yang pertama terkait masa. Ini masa bentuk bagaimana? Ketika tiba di lokasi, apakah langsung masuk atau ada berbaris ya, seperti hangkam atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ada saya lihat status dari Sekda Jabar, ada juga artis di Rakernas nanti. Apa betul itu? Dirikan. Insya Allah. Jadi ini biar bisa juga kita sampaikan kepada rekan-rekan kita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, belum pernah kita sampaikan dari panitia mengundang artis Judika. Kecuali mungkin ada artis-artis penyanyi untuk menghibur. Kedua, masalah masa yang datang kembali saya bilang jam 2 tepat sudah hadir, jam 3 semua sudah di dalam, di luar daripada hangkam yang nanti akan kami minta tolong untuk penanganan yang lain. Kalau hangkam yang kami minta tolong nanti mungkin akan koordinasi dengan ketua-ketua hangkamnya siapa ada, itu mungkin bisa kami minta tolong datangnya jam 10 atau jam 8 pagi. Tapi kalau masa yang mau dihadirkan itu semua masuk ke dalam tambah baris. Bukan aja. Kalau nggak mau lagi, kebetulan saya juga sudah siapkan tenda di luar, di samping daripada apa itu nanti gedung. Itu ya, nanti bilang Judika nanti selenting lagi kan, sampai hari ini belum ada rencana sampai mengundang itu. Mudah-mudahan ya kan, tapi sampai hari ini gitu ya, takutnya memang salah itu kan informasi biar nanti kita sampaikan pada kan kecewa nanti rekan-rekan
Ada pertanyaan yang lain? Ya. Izin ketua, di acara kan kita di Kota Bekasi, termasuk juga kami sebagai kabupaten, sebagai penyangga. Kemarin dari DPD kami dapat arahan katanya mengisi acara, terus mengisi acara ketua. Tapi dibatalkan. Nah, kemarin kami rapat sekabupaten, kami meminta agar kami dari Sri Kandi Kabupaten Bekasi mengisi acara di Akornas nanti. Akornas nanti. Karena makanya kami mau bicara, meminta waktu, apakah bisa? Karena kami juga sudah fokus dan sudah. Oke, saya jawab. Waktu itu ada ketua pangsa telepon saya, karena memang kita sudah tutup itu karena tidak ada salah paham dari awal itu. Kita minta yang akan kita kasih adalah rekomendasi. Pertama yang dipertanyakan adalah dana untuk latihan atau segala macam. Jadi sementara itu ada. Tetapi kemarin rapat katanya di PC Kabupaten dan sudah telepon, saya arahkan ke sosbudnya DPD Jawa Barat supaya disampaikan ke kami. Sampai detik ini tidak ada penyampaian itu. Karena begini, kalau saya terima langsung dari ketua DPC, nanti semua yang lain meminta, tidak ada koordinasi dengan ketua DPD atau sosbudnya DPD, kami juga yang disalahkan. Sampai detik ini sosbudnya DPD Jawa Barat tidak ada menyampaikan. Ya, saya nggak tahu sosbudnya dia. Tidak ada. Saya waktu itu ngomong, pangsa yang telepon saya sampaikan ke bagian acara. Oke, saya telepon lagi pangsa, sampaikan ke sosbud DPD Jawa Barat supaya disampaikan ke seksi acara. Saya tanya seksi acara, tadi saya telepon, saya udah telepon supaya nanti kalau jawab saya bisa. Ternyata tidak ada pemberitahuan. Jadi saya menganggap itu tidak. Tapi ada satu solusi mungkin karena permintaan itu pun nggak tahu saya. Mungkin saya belum koordinasi dengan ketua masalah itu. Mudah-mudahan nanti saya harus caranya dulu saya tanya, apakah bisa slot itu saya kasih kalian memotor jumlah itu di hari kedua. Di hari kedua itu pun saya tanya. Kalau di hari pertama slot itu sudah kosong. Karena makanya saya minta jam 2, jam 3 tepat semua sudah ada di acara. Sudah tidak slot karena bukan kesalahan kami sebagai panitia. Tidak ada sampai yang kita kan tanya. Besok kalian sampaikan acara, kirim, kita kasih surat rekomendasi. Sampai 3 minggu juga nggak ada surat permintaan dari DPD. Dan ini kan acara nggak bisa juga seperti itu kan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Nambahin ya. Oke, jadi sebenarnya nambahin dari Sri itu awal mulanya itu permintaan itu sebenarnya begini ya, hitungnya Pak Sekjen. Jadi itu dari atas bawah PIC Tamaranti. Jadi mengingat selama ini ada acara yang dilaksanakan oleh organisasi kita ini, Pemuda Batak Bersatu, selama ini mereka merasa tidak disertakan dalam hal kegiatan itu. Jadi kita ini untuk ngapain? Hanya untuk meramaikan aja. Itu pernyataan dari bawah, sehingga kita kemarin coba nanti kita sampaikan. Kebetulan acara yang sudah dibuat untuk DPD dari Sri Kandi atas nama DPD itu gagal. Jadi kemarin kita bicara gimana kalau kita usulkan dari DPC, dan siap enggak? Dan kita coba untuk mengusulkan ke panitia, berbicara masalah mekanismenya. Nanti kan bisa kita coba nanti sampaikan ke DPD. Jadi ini supaya mengobati rasa ya rekan-rekan dari PIC, permintaan PIC dan ranting aja sebenarnya. Jadi itu perlu supaya dicermati lagi Pak Ketua. Itu karena gini, mereka bilang ngapain kita hanya datang untuk rame-ramein aja. Itu bahasanya sampai seperti itu. Mulai dari dulu acara PBB itu kita datang, disuruh datang, ngumpul, terus ngapain? Kenapa enggak dari kita aja? Tahu juga perhelatan itu perhelatan Pemuda Batak Bersatu.
dari kita bisa caranya banyak penyanyi, banyak ini banyak. Nah itu kata-katanya dari bawah. Saya hanya menyampaikan dari bahasa-bahasanya dari rekan-rekan dari PAC dan ranting kedua. Jadi mudah-mudahan bisa ya nanti seperti apa gitu. Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya, kalau semua kita akomodir memungkinkan tidak? Gitu betul. Kalau semua keinginan harus bawah ini kita akomodir memungkinkan atau tidak? Coba betul itu. Memungkinkan tidak? Karena gini ya, pertanyaan ini coba bayangkan aja suatu acara. Kalau semua keinginan kita akomodir memungkinkan atau tidak? Tentu jawabannya tidak memungkinkan. Itu pasti. Mengingat batasan waktu dan sebagainya. Kesepakatan kita adalah awalnya kami memberikan kesempatan ke setiap DPD penyangga memperform. DPD itu menjadi haknya untuk mengambil dari mana saja, mau dari ranting kah, mau dari mana terserah. Bahkan dari luar anggota PBB pun itu kita berikan. Gitu. Artinya kalau Banten misalnya mau melakukan tari suku sana Badui, orang Badui pun ditampilkan di situ sama DPD Banten, kita persilakan gitu. Apalagi yang anggota PBB. Nah, ranah ini bukan di ranah kami menjawab, ranahnya ada di ranah DPD gitu. Kalau dilempar ke kami, ini PAC kata KP kan mau datang aja ya. Kalau memang begitu, kalau pikir nyaman ya nggak usah datang, kan itu aja. Ini kan sudah konsep berbalik gitu. Kita sebagai ketua nggak bisa jawab itu, kan sudah kacau gitu. Karena begini, kami nggak mungkin semua PAC kami berikan untuk perform. Besok kalau diminta sama DPC perform, Depok kayak mana, Kota Bekasi kayak mana, Kota Bekasi lagi artis semua. Ya kan, kami nggak mampu untuk mengakomodir itu. Tapi silakan berkoordinasi dengan DPD, bersepakat DPD itu mengataskan nama DPD walaupun pesertanya adalah dari ranting, ya itu terserah, itu mekanismenya di DPD. Cuma panitia tolong jangan dibuat kelabakan dengan mepetnya waktu, karena menyusun random kami. Tentunya ada toko-toko yang akan dengan waktu yang sangat sempit. Ini harus kami atur. Jangan pula nanti 3 hari lagi kami perform gitu. Kemarin durasi sudah kita tentukan. Ya kan, kalau ada kebutuhan dokumentasi atau kebutuhan berkas-berkas untuk bisa minta bantuan ke Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan, Kebudayaan, bisa minta ke kami. Tujuannya apa? Biar dapat dana dari sana untuk setiap perform. Karena hal itu sudah karena DPP selalu lakukan itu beberapa kali kegiatan. Ada dana untuk talent-talent yang bisa ditampilkan gitu. Kita berikan, ATM bisa membantu, itu maksudnya Mak. Jadi nanti silakan orasi ke DPD lah. Ya jadi ya jangan langsung sampaikan sama kawan-kawan. Dan sebenarnya ketua cukup di ketua aja kalimat itu gitu. Jangan kau usah ke kami lagi. Jadi PAC kata buat apa datang dulu 3.000 datang perform 3.000. Oh kalau kita sudah minta nyanyi nanti dengan kalimat yang sama, apa yang datang situ untuk lihat aja katakan, kan udah sulit kita. Kehadiran kawan-kawan situ yang pasti adalah menyukseskan acara. Dengan hadir, datang, memeriahkan, meriuhkan acara itu sudah kontribusi yang sudah luar biasa ketua. Jadi terkait nanti silakan nanti ketua berkoordinasi sama ketua DPD sama ke acara apa yang mau jadi, tapi jangan bawa nama DPC. Nanti komplain ketua DPC Bekasi atau terutama di semua kota aja masalahnya. Kami lagi umum, kami semua Depok lagi. Kalau tidak nanti kami nanti kelabakan, nanti bola panasnya pelurunya jadi ke kami sasarannya. Tetapi kami sudah memberikan. Begitu Depok itu artis ketua. Kita bukan mau nyanyi tadinya. Begitu Depok tumbuhnya orang ini sebenarnya. Ya. Depok artis masalahnya. Depoknya artis. Gini, kemarin ini miskomunikasinya yang kurang tepat. Ya, jadi harus dibenarin. Kami itu memberikan kesempatan perform adalah ke DPD melalui sosbudnya. Ini kan yang muncul ke kami adalah atas nama Sri Kandi. Itu yang kami tolak. Kalaupun pesertanya itu Sri Kandi, tapi atas nama DPD, ya silakan. Apa maksudnya? Bayangkanlah atas nama Sri Kandi perform, besok atas nama Kadin Investigasi perform. Harkam juga minta perform, mana mampu kita. Nah itu maksudnya. Inilah salah penyampaian. Bukan kami melarang performnya, tapi atas namanya yang kami tolak.
Tapi besok kalau memang sepakat DPD Jawa Barat yang mewakili adalah Sri Kandi atau siapapun itu, ya bukan sama Sri Kandi. Walaupun orang tahu Sri Kandi yang tampil itu, nggak mungkin Sri Kandi. Gitu dia. Masalahnya maaf untuk penyampaian di kami itu tidak ada alasan. Itulah makanya karena untuk DPD sampai jadi kairan lain penyampaiannya. Tiba-tiba dibilang kita pohon pada saat rakernas nanti batal. Udah itu aja, tidak ada alasannya kenapa batal, tidak ada. Jadi itu yang jadi tanda tanya bagi kami. Ya. Itulah permasalahan komunikasi yang tadi nggak nyampe. Ya. Iya, yang kami kan kita sudah rapat, makanya bolak-balik kita mundur ke belakang. Tadi ini dia permasalahannya. Yang pasti adalah setiap DPD kita berikan kesempatan perform dengan durasi berapa menit itu? 10 menit. Ya 10 menit ya. 10 menit itu 10 menit mulai dari loading sampai selesai. Ya. Nah, tinggal mekanismenya di DPD aja itu siapa yang mau diurus. Tapi jangan pula udah membawa nama Sri Kandi DPC. Gitu nanti keberatan gitu ya, habis kami serang nanti katanya. Kami kenapa enggak ya? Udah lebih jago kayak kabupaten itu berarti kan kami jawabnya. Itu dia maksudnya. Ya kan? Semangat ya. Itu maksud kita kemarin. Tapi ya sampai detik ini yang datang ke kami di Jawa Barat atas nama Sri Kandi itu yang ditolak. Nah, mungkin ketua DPD juga menyampaikan ditolak nggak bisa performa gitu aja. Tapi nggak apa-apa dengan bapak ini kan mungkin sudah terjawab. Ya, ini jangan mepet-mepet lah waktunya, karena kasih nanti panitia, karena kami tidak tahu misi-misinya siapa. Karena yang mau tampil nanti on the track pun masih banyak. Artis semua ini begitu orang lihat nyanyi, wah, apa namanya, darah artisnya langsung muncul. Gitu deh ya, enaknya sudah ya abang ya. Nanti tinggal koordinasi ketua DPD aja. Ya tapi tetap itu atas nama DPD. Gitu deh ya. Oke, makasih. Terima kasih, sudah jelaskan, Inang? Udah siap Pak. Memang begitulah. Jadi kalau kita undang ketuanya, kalau disuruhnya anggotanya, kita harap itu sudah mewakili ketuanya. Kalau apa yang kita sampaikan ke ketua anggota itu, berarti dia sudah mengambil keputusan. Sama juga kemarin kita undang sosbudnya yang datang Litbang. Ketika kita sampaikan Litbangnya, ya, udahlah sama-sama lagi, sama tahu semua. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi enggak, biar enggak salah paham kita. Kami selalu menyampaikan, sampaikan ke sosbud BPD-nya supaya disampaikan ke kami. Karena kami juga menjaga marwah dari BPD-nya, tidak langsung semua kami gerek dari BPC. Ya, yang nanya, sudah pernah nanya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain lagi? Mohon izin Pak Ketua, Wakil Panitia beserta rekan-rekan pengurus. Yang saya pertanyakan untuk Ketua Panitia, yang saya kutip dari tadi bahkan dari kemarin, yang materi dari rapat kita hanya terfokus dengan kontribusi massa dan dana. Sedikit Pak Ketua terkait untuk poin-poin rakernas nanti, kalau bisa tolong disampaikan kepada kita agar kita juga tahu tujuan dan manfaat rakernas ini nanti, dan bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan kita di tingkatan bawah kita di PAC nanti, dan mereka juga paham apa tujuan kita dalam melaksanakan rakernas nanti, dan itu nanti yang kita sampaikan materinya kepada mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih Ketua DPD atas pertanyaannya. Memang di hari pertama yang kita sampaikan itu adalah penggalangan massa dan dana. Di hari kedua memang ada acara yang kita lakukan nanti, mungkin ya kaderisasi ataupun seminar. Mungkin lebih jelasnya karena saya juga sama ketua belum dalam tahap menyusun ini, mungkin lebih tepatnya Pak Ketua yang menyampaikan. Terima kasih.
Nah ini. Dan saya rasa ini udah keser lah di PSB Nah, nasional. ini sebenarnya udah kita share. Nah, jadi kalaupun nanti ada pertanyaan, siapkanlah di situ pertanyaan apa mau ditanya. Yang kita undang di situ nanti memang yang bisa bertanya adalah yang kita undang ketua DPC dan ketua DPD. Dan memang kita mungkin tidak bisa akomodir semua untuk bertanya nanti. Kalau tidak bisa kita akomodir, mungkin bisa komunikasi dengan ketua DPD, ini yang akan kami tanya. Coba pertanyakan, bisa. Biar satu yang bertanya, tapi menyampaikan akomodir semua dari tingkat atas bawah sampai ke atas. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau DPC nanti datang 6, kita kasih akomodir 6, waktu singkat, nggak mungkin. Nanti ada kekecewaan seperti yang dibilang Pak Ketua Depok. Bisa disampaikan apa pertanyaan itu, yang menyampaikan ketua DPD-nya juga bisa nanti. Jadi ketika kita rapat, dulu pertanyaan kami. Makanya waktu kita rapat kemarin, kita buat ada 3 komisi waktu penentuan itu. Jadi disitulah dirapatkan hal-hal apa yang mau kita putuskan. Kira-kira seperti itu. Nanti ditambahin Pak Ketum lagi. Terima kasih. Melalui WA Group PSB Nasional tanggal 17 Agustus ini sudah pernah di-share. Nanti bisa dilihat. Nah, jadi pertama tujuan kita, harapan kita adalah memperkuat konsolidasi, koordinasi, kolaborasi, dan pembinaan organisasi untuk kita bisa berkontribusi. Penjelasannya nanti lah. Kalau sekarang nanti udah masih sekarang. Oke. Nah, jadi pembahasan yang kita bahas pada saat ini adalah 2 topik, sosial dan ekonomi. Bisa nggak ini berkembang? Bisa. Tentunya nanti kesepakatan daripada audiens. Ya, tapi nanti dari panitia yang mempersiapkan ini terkait nanti ada perkembangan itu nanti tergantung kondisi di Rakernas. Ya, nanti juga kita akan mengadakan seminar dan penguatan organisasi. Ya, nanti kita akan mendatangkan pembicara yang menurut kami memiliki track record dan kapasitas dengan poin-poin sini. Tahun juga sudah kami share itu. Semua pengurus ada di PSB Nasional kan? Ketua ada. Ya, mungkin kalau lagi panjat pinang 17 Agustus jadi terlewatkan. Kayak waktu ini. Oke. Ada lagi apa ketua? Bagi DKI ada, enak. Ini saya bingung, memanggilnya Pangda atau apa? Pangda ya? Iya, Pangda. Karena kemarin sampai kami katanya sebelum ini sudah jadi Pangda lagi balik itu, mungkin bingung kami. Mau ganti lagi kan? Iya kan, betul tak kamu DPC. Kami pun bingung. Juga jadi pertanyaannya, karena bentuknya pengakuan saya panggilkan sebagai partai. Ya kalau kami nggak kami akuin itu, yang kami akuin adalah yang GSK. Nanti tanyakan aja, ya kan kalau DPC saksi ya. Kemarin sampai perayaan kami sini, mana-mana, karena dia akan jadi Pangda. Ya kan mana-mana kita kemarin kan, perayaan dia jadi Pangda. Jadi kan ini kan repot kita. Jadi ya kawan-kawan, nanti sebelum kembali, ya saya mohon maaf kalau tadi mungkin ada bahasa saya yang agak keras dan sebagainya. Ya, Bapak panitia hanya bisa membilang gagal, tapi maunya kan di gagalnya saya, berhasil sama-sama, gagalnya gagal saya sendiri. Nah itu hukum itu, dan itu harga mati itu, dan nggak bisa ditawar-tawar. Betul gitu ya, sama kalau kayak di PDD Depok bikin acara, kalau gagal itu ya. Tapi kalau berhasil sama-sama. Awalnya itu yang saya cuekan, dua seorang kami. Nah, jadi kami berharap di kegiatan ini bisa membangkitkan kembali semangat kita. Yang kita punya masalah sekarang ini ekonomi. Di organisasi kita ini ekonomi. Kita nggak tahu kita mau cari ekonomi kemana. Padahal banyak sekali ekonomi yang bisa kita serap di organisasi ini. Mudah-mudahan dengan nanti acara ini kita bisa berdiskusi, ada pemateri-pemateri yang bisa membuka pikiran kita, sehingga ada konsep baru bagi kita bagaimana menjalankan organisasi ini ke depan. Memang kita bisa mendapatkan income di organisasi. Biar apa? Biar DPC bisa punya store dari DPP. Kan enaknya dari DPP. Setuju ya? Ya kalau udah ada penghasilan nggak postor, nggak setuju juga, udah pusing juga kan kami kan. Berarti kan nanti main ke DPC, ke wali kota langsung. Ya itu apa interview saya. Artinya
bagaimana semuanya bisa hidup. Ya, sosial kita jangan kita tinggalkan. Sekarang ini kalau ada pendampingan dulu ketua, banyak kali alasannya. Sokoran kita ya. Terkadang kami pun bingung. Bagaimana kami membantu saya ya, kan semuanya orang itu ini. Ketua di telepon, ketua tolong dulu pendampingan aku ya, pembawa harus 10 tahun katanya kan, gitu ya. Wah, jadi itu kami pahami. Jadi mudah-mudahan 5 tahun kita sudah tumbuh. Kemarin saya diskusi sama ketua DPC Bekasi, pulang dari sini ya sudah lama udah bisa gitu ya. Ya kami tunggu ininya. Saya profil ya. Oke, mungkin ada lagi kawan-kawan. Ya. Yusuf memang kemarin agenda ini nggak saya baca di grup ya, di grup nasional ya. Baru malam ini saya lihat. Begitu betul. Jadi kalau aku sih yang paling tertarik di situ ya, masalah di apa kaderisasi kalau aku sih yang paling ini yang paling tertarik ya. Karena kalau masalah bicara sosial ekonomi, sosial itu udah kita lakukan selama ini. Bahkan udah terlalu sosial pun PBB ini kan, yang belum tercapai kan cuma masalah ekonominya. Tapi saya yakin pada saat kaderisasinya berjalan, kaderisasi benar paham bagaimana itu organisasi, saya yakin ekonomi akan aman. Karena jujur, ya selama ini mungkin yang saat ini terjadi, ya mungkin sama seperti target itu belum mungkin ya, sebagai atau target dia berdiri mungkin, bagaimana supaya pemuda berprestasi itu ada di setiap pelosok. Itu aja dulu. Mau siapapun itu yang mengurusnya, bodo amat. Mungkin itu dulu mungkin target dari Dewan Pendiri PBB. Kan itu dulu ya. Bahkan kita mungkin, ya saya dulu di Depok awal-awalnya itu yang menjadi pengurus itu nggak tahu organisasi, sama sekali tidak tahu organisasi. Tetapi yang mau tidak mau harus saya pakai orang tersebut, harus saya pilih orang tersebut. Kenapa? Daripada tidak ada. Sama halnya dengan PAC, karena saya ditargetkan oleh waktu itu sekjen dan sekda DPD Jabar yang datang ke Depok. Saya tidak mau tahu kedua. Dalam waktu dalam tahun ini semua PAC di Depok harus berdiri. Gimana ceritanya? Covid satu ada di Depok, langsung Covid pula Depok kan Indonesia kan? Bagaimana ceritanya bisa bergerak dengan mendirikan organisasi kita lingkup kita terbatas. Maunya alhasil yang terjadi yang nggak pantas jadi ketua pun dipaksa jadi ketua, itu yang terjadi. Jadi saya sebenarnya kenapa saya lebih tertarik dengan kaderisasi ini? Kenapa? Biar kita juga ada satu pemahaman yang bicara satu kemana. Sorry, ketua panitia bukan mengajari. Tetapi kami suara dari DPC itu harapan kita supaya apa? Dari DPP, DPD, DPC satu komando, satu suara, satu pemahaman. Jangan nanti misalnya DPP punya pemahaman seperti ini, DPD punya pemahaman seperti ini, DPC seperti ini, PAC seperti ini. Terkait masalah ADRT dan juga masalah PO. Itu salah satu. Pada saat kita sudah paham bagaimana dengan ADRT organisasi yang sebenarnya, bagaimana dengan PO organisasi yang sebenarnya, saya yakin yang sampah akan terbuang, yang punya nilai jual akan tetap bertahan di organisasi. Bukan seperti sekarang ini, yang sampah pun harus kita pertahankan di organisasi. Kenapa? Karena tadi bahasa tidak enak, yang perlu. Imanan majul pasal seperti Marisol. Imanan majul mengaku disol. Yang perlu kan? Ada yang mengenai pemahaman itu, pemahaman masalah ADRT organisasi seperti apa? Bagaimana sebenarnya kerasnya dan lembutnya anggaran dasar rumah tangga itu? Itulah ADRT itulah yang membuat dia akan tersinggah sendiri atau maju sama-sama. Supaya tidak ada masing-masing punya pemahaman di tingkatan masing-masing. Seluruh dulu untuk melakukan organisasi, itu kan, itu yang mungkin perlu untuk kaderisasi ini kalau bisa ya untuk pembicaraan itu yang benar-benar paham bagaimana ADRT organisasi pemuda bersatu. Terima kasih. Terima kasih itu. Jadi disinilah kenapa kami libatkan sekarang DPC setiap hari kegiatan nasional. Karena turunannya nggak ada, nggak berjalan ke bawah.
Ya kalau kawan-kawan pernah lihat ada pin-pin kayak dipakai Pak Sekjen gini ini terjadi pada tahun 2021. Kita lakukan kaderisasi. Harapannya tadinya itu turun ke bawah, ternyata nggak turun, ya kan? Nah jadi ya terkait masalah mengetahui yang DRT, sebenarnya DRT kita itu nggak perlu tafsir, sehingga pemahaman yang berbeda. Dibaca aja sesuai dengan anggaran rumah tangga kita itu. Kalau nanti dia tafsir, udah kayak ayat suci nanti, bisa pemahaman yang berbeda. Jadi nanti ada aliran-aliran PBB karismatik, PBB Katolik, PBB Protestan nanti. Kalau pakai tafsir, jadi anggaran surat itu nggak perlu ditafsir, dibaca aja. Isinya nggak perlu tafsir, sesuai itu. Kalau misalnya mau melakukan PAW, ada misalnya mekanismenya. Ada pleno harus quorum, pleno dinyatakan sah harus quorum kayak mana ada di situ. Quorum harus 2/3 dari peserta atau pemilih hak suara. Nah apabila tidak quorum bagaimana? Misalnya itu ada di atas semua itu. Jadi karena masalahnya nggak tahu di ya minimal di handphone menyatakan masalah rumah tangga lah. Kan soal ini diperhatikan dulu itu kan. Gitu. Jadi kalau mau mengambil keputusan baca dulu mengenai apa. Gitu. Ya gitu ya. Nanti mudah-mudahan saya yakin satu hari tidak cukup untuk kaderisasi. Ya, namun paling tidak kita punya pemahaman sedikit-sedikit yang nanti bisa kita implementasikan lebih luas. Ya, nanti setelah rakernas ini juga kita akan menetapkan nanti adanya kaderisasi khusus pimpinan. Ya seluruh PBB mungkin kita bikin 2-3 hari di puncak atau di mana, nanti kita sepakati di sini. Ini penting. Ya, nanti setelah para pimpinan yang kita berikan kaderisasi full, nanti mereka akan melanjutkan ke tingkat bawah, ke PAC ranting dan sebagainya. Mungkin gitu ya, gitu ya. Oke, ada lagi dari Banten ada? Cukup. Dari DKI ada? Siap. Boleh. Nah, itu mas aja bisa coba dari Bekasi, dari Kabupaten sudah selamanya. Dari Bogor sudah. Oke, Bogor ini nggak banyak bicara, banyak senyap, tapi terasa ya, tidak terlihat tapi terasa. Itu kalau Kota Bogor dengan dibuktikan proposalnya dulu. Kabupaten itu. Kabupaten. Berarti kabupaten tidak terlihat tapi terasa. Ya kan, kalau kota tidak terdengar belum terasa, tapi terlihat. Oke, terima kasih kawan-kawan sekali lagi. Rapor kita yang singkat, padat, tapi cukup luar biasa. Semoga nanti bisa menyukseskan acara kita nanti pertemuan tokoh dan rakernas. Nah, kita bisa berdiskusi di grup, juga bisa berdiskusi dengan bahasa yang tidak memojokkan lah tentunya ya. Kalau memojokkan kan nggak baik, karena kalau di WA grup ini bisa setelah yang pertanyaan saya itu nggak buka WA, kasihan orang disasar. Tapi kalau kita berdiskusi kayak gini ya kami memaklumi dengan berbagai gaya pertanyaan. Nah itu dia akan memaklumi, biasa itu ya kan, karena nggak semua gaya bertanyaannya sama. Jadi buat kawan-kawan sekalian, tadi saya sudah sampaikan nanti Prof Sekon 1 DPC 5 baju lengkap. Harapannya nanti dari 5 ini berapa ya, ada 10 ya, minimal 50 itu berarti kan. Kalau dikasih baju ya juga 50 ya, dengan ukuran tidak boleh milih, karena kalau milih kita nggak bisa siapkan. Nanti ada minta 4 Excel, 6 Excel, 7 Excel ya, jangan dikasih milih nanti wartawan kita ya, pokoknya random aja, tak ya. Kalau DPC Bekasi nggak usah dikasih lagi, karena banyak mereka pun yang lain aja. Yang pasti sesuai daftar tadi saya kasih kanan. Begitu ya. Ampun, nanti tolong diisi kembalikan untuk kami. Siapa paling banyak? Nah, saya kasih. Nanti abis ini ada panitia amplop kosong, silakan isi kembali ke panitia. Oke, terima kasih ya. Pemuda nomor 1. Eri, Was, Jujua.
Oke, terima kasih kawan-kawan dari panitia. Mungkin ada yang mau disampaikan, udah ada lagi lah ya yang mau disiapkan. Terima kasih. Ada kan? Dengar pertanyaan. Baik, terima kasih Ketua Panitia yang sudah menyampaikan perihal persiapan pertemuan tokoh nasional dan rakernas kita yang mau kita laksanakan di tanggal 15-16 September. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, atas nama Dewan Pimpinan Pusat kami mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian, rekan juang yang sudah jauh-jauh untuk dapat rapat pada malam hari ini. Tentu apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, apa yang sudah kita sepakati, ya kami memohon supaya direalisasikan sebelum acara. Kalau nanti acara kita tanggal 15, yaitu kontribusi peserta supaya sesuai dengan yang sudah disampaikan agar hadir pada tepat waktu. Mungkin yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemuda Kota Bersatu, NKRI, Horas, jual. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita pulang dari kantor sekretariat kita yang kita cinta ini, alangkah baiknya tadi kita dibuka dengan doa, baiknya kita tutup dengan doa agar kita juga nanti boleh tiba di tempat kita masing-masing dengan sukacita sama keluarga kita. Dan juga ada yang disiapkan panitia, ketua panitia konsumsi untuk kita makan pada malam hari ini. Untuk itu siapa yang mendoakan makanan kita ini dari Bapak Ibu sekalian? Sebagaimana maksud doa kita diberi nanti untuk menutup doa kita pada malam hari ini dan doa makan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Pak Ketum, terima kasih Pak Ketua Panitia dan seluruh ketua-ketua dan pengurus DPD maupun DPC. Baik, untuk memulai santap malam kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga yang baik, sebab Engkau telah memberikan napas kehidupan buat kami sepanjang pagi hingga malam ini. Kami percaya Bapa ini bukanlah hal yang kebetulan yang Engkau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Kau tahu Bapa, di tengah-tengah kantor DPP ini kami boleh berkumpul Bapa, menyatukan hati pikiran kami, sehingga nanti hal-hal yang akan kami lakukan di dalam kepanitiaan Rakernas berjalan dengan baik dan lancar. Bapa di surga, kami berdoa buat hati pribadi masing pribadi. Semakin Engkau kuatkan iman percaya kami bahwa DPP, DPD, DPC, PAC dan Ranting Pemuda Batak Bersatu akan semakin lebih baik ke depannya. Biarlah hati pikiran kami juga semakin Kau limpahi dengan pikiran dan hikmat bijaksana, sehingga segala keputusan yang kami buat baik untuk kedepannya. Demikian juga sebentar kami akan menyantap makanan minuman. Mari Bapa di surga, jamah dan kuduskan menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Ampuni juga dosa-dosa kami Bapa, sehingga jangan terhalang berkat yang masih Kau berikan kepada kami. Sebentar juga kami akan meninggalkan kantor DPP. Mari Bapa, tempatkan malaikat surgamu di tengah-tengah kantor ini, sehingga boleh menjaga kantor ini dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih untuk semua itu Bapa di surga. Kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Salakan itu mana masa di tino pamen na orang pengarahuna tuk sumoni pe na pinatu manehami DPP saya gudang na pinasuna. Betul.